Bapak Ibu namanya sudah terdaftar di DTKS pada saat dicek di aplikasi Cek Bansos atau di laman web Kemensos yang ini. Tapi kok sampai sekarang belum mendapatkan bantuan juga, jangankan bantuan, kartunya aja belum terima sama sekali. Tapi pada saat dicek di Cek Bansos, datanya di sana terdaftar sebagai penerima bansos. Halo, saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai nama yang tercantum di DTKS atau di aplikasi Cek Bansos pada saat dicek, tapi ternyata belum mendapatkan bansos juga. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, dan saya minta dukungannya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp dan juga share ke Facebook, agar masyarakat yang lainnya juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini. Serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini akan selalu ada info terbaru mengenai bansos dan bisa bertanya juga seputar bansos. Jadi caranya langsung saja ya, buka alamat webnya cekbansos.kemensos.go.id atau linknya sudah saya sertakan juga di description box di bawah video ini ya. Bapak Ibu atau teman-teman bisa langsung klik aja linknya, sudah ada saya sertakan di sana. Setelah terbuka halaman DTKS seperti ini, Bapak Ibu tinggal isi aja seperti nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Dan setelah itu lalu kemudian masukkan nama sesuai dengan KTP, harus sesuai persis dengan KTP-nya. Lalu kemudian masukkan huruf kodenya. Nah, kalau nanti huruf kodenya itu ada tanda bacanya atau tanda kutipnya, bisa direfleks, dicari aja sesuai yang mudah-mudah diikutin. Contohnya kayak ini ya, Z, Q, dia nggak ada tanda bacanya gitu, jadi mudah ditulis, mudah diikutin. Baru kemudian pilih cari data. Nah, setelah nanti Bapak Ibu cari pilih data, di sana akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini contohnya, ini tuh yang saya cari namanya adalah orang yang tidak mendapatkan bansos sama sekali, dia belum menerima kartu KKS. Keterangannya itu seperti ini dia, strip-strip semua, BST-nya strip-strip semua, PKH-nya strip juga, hanya PBI-nya aja. PBI itu adalah kartu BPJS kesehatan gratis. Nah, kemudian berikutnya saya coba lagi Ibu Syamsiah. Syamsiah ini kita cek datanya juga di DTKS, dia seperti ini ya. Jadi ada dua nama nih, dua nama Syamsiah. Bapak Ibu pastikan umurnya sesuai dengan umurnya Bapak yang mau Bapak Ibu cari ya, sesuai KTP gitu. Nah, kalau Ibu Syamsiah ini sendiri, ini ya yang saya maksud, yang umurnya 66 tahun, dia keterangan BPNT-nya ya, dan keterangannya di sini sudah proses bank atau PT Pos. Hanya saja di periodenya di sini Oktober tahun 2021. Kok bisa seperti ini? Padahal Ibu Syamsiah ini belum menerima buku tabungan dan juga kartu KKS. Nah, ini juga ada yang bertanya di video saya sebelumnya, katanya dia cek di DTKS seperti ini, namanya ada, periodenya ada bulan Oktober, tapi belum menerima kartu KKS. Jadi perlu saya sampaikan, memang ada beberapa orang yang seperti ini. Penyebabnya adalah Ibu Syamsiah ini itu datanya terakhir dimutakhirkan sebagai penerima bansos yaitu bulan Oktober tahun 2021. Tapi dia memang belum diberi kartu KKS dan juga buku tabungan. Tapi datanya terbaca di DTKS seperti ini. Nah, kecuali tadi di situ keterangannya bulan sekarang, bulan Maret tahun 2022, bisa jadi itu kartunya ada, cuma belum disalurkan aja. Jadi itu tadi ya, kalau Bapak Ibu ngecek terus di situ periodenya bulan sebelumnya atau sudah lama gitu, nah itu artinya itu sudah berlalu. Terakhir dimutakhirkan datanya di kelayakan bansos ya itu tadi, contoh kayak ini kan BST terakhir itu bulan Mei dan Juni, periode Mei Juni itu terakhir dimutakhirkan datanya sebagai penerima bansos atau di menu kelayakan bansos, tapi memang dia belum menerima kartu KKS dan juga buku tabungan. Selanjutnya ini atas nama Ibu Halwatia ya. Ibu Halwatia ini adalah KPM-PKH, tapi bantuannya itu cuma masuk di tahap 4 tahun 2021 kemarin, sedangkan di tahap 1 tahun 2022 ini PKH-nya nggak cair. Nah, di sini bisa kita lihat kolomnya.
Kalau tadi untuk BPNT-nya memang dia nggak cair sudah lama ya, dan di PKH-nya di sini statusnya ya keterangan sudah proses bank, dan periodenya itu Oktober Desember, yaitu periode tahap sebelumnya yaitu tahap 4 tahun 2021. Sedangkan untuk tahap sekarang dia itu nggak ada di sini keterangannya. Kalau tadi dia dapat di sini keterangannya periode Januari Maret 2022. Nah, makanya nggak masuk bantuannya dia di tahap 1 tahun 2022 ini. Selanjutnya saya akan coba lihat datanya salah satu KPM juga yang bantuannya tidak masuk di tahap 1 ini, padahal dia itu masih layak terima bansos. Nah, ini namanya Ibu Nirwana. Saya coba cari dulu namanya di DTKS itu statusnya seperti apa. Kalau di tahap 4 kemarin tahun 2021 dia PKH-nya masih masuk. Memang orang ini masih layak terima bansos karena dia baru saja ditinggal meninggal dunia suaminya dan dia menjadi tulang punggung, serta dia masih punya anak kecil. Nah, tapi bantuannya di tahap 4 nggak masuk. Ini datanya masih dianalisa. Jadi dia tampilannya di DTKS dia seperti ini. Tunggu sebentar, setelah dimasukkan kodenya maka akan muncul seperti ini. Ini namanya Ibu Nirwana, 39 tahun, BPNT-nya ya periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022. Nah, ini kemarin cair BPNT-nya lewat kantor pos ya, sudah proses PT Pos kan keterangannya. Kemudian untuk PKH-nya sendiri di sini statusnya ya keterangannya sudah proses bank, tapi periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, ini artinya bansosnya juga tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini, karena di sini keterangannya bukan periode bulan Januari ke Maret tahun 2022. Nah, berikutnya saya akan coba perlihatkan ini ya atas nama Ibu Erna ini. Jadi Bapak Ibu kalau ngecek namanya di DTKS terus ada nama mirip-mirip begini, pastikan umurnya ya sesuai dengan umur di KTP-nya Bapak Ibu. Karena kan biasa di dalam satu desa itu ada beberapa nama yang sama persis namanya. Jadi pastikan umurnya itu sama. Nah, Ibu Erna ini BPNT-nya kemarin cair periode Januari Maret tahun 2022, tapi BPNT yang lewat pos itu ya, di sini keterangannya sudah proses PT Pos. Kemudian untuk PKH-nya, ini tuh PKH-nya cair, jadi keterangannya seperti ini. Statusnya ya, kemudian keterangan sudah proses bank atau PT Pos. Dan periodenya PKH tahap 1 2022. Nah, kayak gini nih keterangannya kalau PKH-nya masuk. Dia itu periodenya periode yang berjalan di bulan sekarang dan tahapnya juga muncul. Kalau yang Ibu Erna ini tadi yang saya maksud ini PKH-nya masuk, BPNT-nya juga masuk. Jadi keterangannya seperti ini. Dan di sini di keterangan PBI-nya juga keterangan statusnya ya, periodenya juga Maret 2022. Jadi aktif semua datanya. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, dan saran saya kepada Bapak Ibu semuanya, yang namanya bansos itu hanyalah pemberian. Kalau diberi bansos, alhamdulillah. Kalau nggak diberi bansos berarti rezeki kita bukan di bansos, tapi yakinlah Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki dari arah yang lain, karena rezeki itu bukan hanya dari bansos aja, banyak kok dari yang lain kalau kita bisa memaknainya dengan benar. Dan yang namanya rezeki itu tidak mungkin tertukar. Jangan sampai Bapak Ibu melihat tetangganya kiri dan kanan menerima bansos, akhirnya Bapak Ibu merasa, loh rezekiku kok lari ke sana ya. Nggak mungkin seperti itu ya, karena Allah itu tidak mungkin mengirim rezeki salah alamat. Kalau rezekinya memang ditunjukkan kepada ibu, pasti akan sampai ke tangan ibu juga. Tapi nggak ada salahnya untuk berusaha dengan cara mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat, atau lewat aplikasi cek bansos sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya mau bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini juga ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami akan menjawab lewat video. Oke, sekali lagi saya minta tolong kepada semuanya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat yang lainnya juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini. Jadi buruan di-share ya, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.